Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4904-4906. Tak lama kemudian, cahaya muncul di depan mata semua orang. Dev sangat gembira saat ini. Dia berpikir bahwa dia akan segera dapat keluar dari tempat yang rusak ini. Dia baru saja tiba di alam surgawi, tetapi sebelum dia sempat melihat, dia sudah terpenjara di dalam sangkar. Dev benar-benar ingin melihat seperti apa sebenarnya alam surgawi itu. Setelah beberapa tarikan napas, cahaya putih melintas di depan mata beberapa orang, lalu mereka menginjak tanah. Sekarang, mereka dapat berdiri kokoh di tanah dan tidak lagi melayang di udara. Dev melihat sekeliling, lalu matanya sedikit menyipit tapi ekspresinya berubah jelek. Ternyata mereka tidak pergi dan datang ke tanah di alam surgawi yang luas, melainkan masuk ke sebuah istana. Istana itu dikelilingi lampu minyak dengan sumbu dan api yang menari-nari bagaikan peri yang sedang menari. Dan di depan istana ada peron tinggi dengan seseorang duduk di atasnya. Seluruh istana tampak suram dan mengerikan, dan sosok di panggung tinggi memancarkan aura menyeramkan. Orang itu seharusnya pemilik sangkar. Ruskov berkata, seharusnya begitu. Dev mengangguk. Berani sekali kamu keluar dari kurungan dan lolos dari hukuman. Berani sekali. Kamu tidak mencapai tingkat kenaikan tetapi kamu memilih untuk mengambil jalan pintas untuk naik ke alam surgawi. Itu melanggar hukum surga. Kamu harus dihukum. Suara agung datang dari peron tinggi. Pada saat yang sama, tekanan yang sangat kuat menyelimuti Dev dan lainnya. Sialan, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menghukum orang lain atas nama surga. Matthew sangat marah dan melambaikan tangannya, dan tekanan itu pun lenyap seketika. Hah! Suara ketidakpercayaan datang dari sosok itu. Siapa kamu? Jika kamu menghukum atas nama surga, lalu mengapa kamu hanya menghukum para biksu ras manusia? Dev menatap sosok di peron tinggi itu dengan mata dingin dan bertanya. Aku bisa menghukum siapapun yang aku inginkan, mengapa kamu harus peduli? Sosok itu sangat tidak puas, lalu tekanan yang lebih kuat datang. Matthew hendak mulai mengumpat dan melawan, tetapi Dev menghentikannya dan berkata, Tuan Hu, jangan khawatir. Biarkan aku menghadapi orang sok keras ini. Setelah berkata demikian, Dev berdiri di tempatnya, dan tiba-tiba cahaya keemasan berkelebat di ujung jarinya, dan dia menunjuk dengan santai. Jari abadi. Boom. Tekanan itu meledak saat disentuh oleh jari abadi Dev. Seluruh istana berguncang, dan energi mengerikan itu hampir menyebabkan seluruh istana runtuh. Kamu benar-benar tahu teknik jari abadi. Sosok itu bingung. Segera setelah itu, sesosok tubuh melompat dari panggung tinggi, dan pada saat yang sama, serangkaian bilah pedang berwarna merah darah datang ke arah Dev. Seluruh tubuh Dev langsung terbungkus dalam tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Dev lalu mengeluarkan pedang penebas naga dan mulai mengayunkannya terus-menerus. Bang! 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 Bilah tajam ini diblokir satu persatu oleh Dev dan kemudian berubah menjadi bubuk. Setelah menangkis serangan pedang tajam itu, Dev menebas dengan pedang penebas naga, dan energi pedang yang dahsyat langsung meledak ke arah sosok itu. Ruskov menatap Dev dengan mata terbelalak, begitu terkejutnya hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia melihat Dev di alam transformasi negeri peri tingkat pertama, tapi kekuatan yang ditunjukkan sungguh mengerikan. Menarik. Ketika sosok itu melihat Dev datang sambil membawa pedang, dia segera melambaikan tangannya untuk mengumpulkan perisai dan langsung memblokir energi pedang. Dev ingin mengayunkan pedangnya lagi, tetapi Matthew berkata, berhentilah bertarung, kamu bukan tandingannya. Jelaslah bahwa lawan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi Dev sudah meledak secara ekstrim. Ada kesenjangan kekuatan yang besar antara kedua belah pihak, jadi tidak ada gunanya bertarung lebih jauh. Mata Dev dingin, tetapi dia tahu bahwa ini terjadi di alam surgawi, bukan dunia surga dan manusia. Di tempat seperti alam surgawi, dia tidak bisa mengalahkan sembarang orang. Lagi pula, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Sekarang dia masih seorang biksu, sementara lawannya mungkin sudah menjadi makhluk abadi. Sekalipun lawan adalah makhluk abadi yang mengembara, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seorang biksu kecil. Kamu adalah orang paling berbakat yang pernah aku temui selama bertahun-tahun ini. Sosok di peron tinggi itu berkata, tidak ada gunanya bagimu memujiku. Jika kamu tidak menjelaskannya kepadaku hari ini, aku akan menghancurkan istanamu dan menghancurkan kultivasimu. Dev berkata dengan dingin. Ruskov menatap Dev dengan kaget.
Dia benar-benar tidak mengerti keyakinan apa yang dimiliki Dev hingga berani berbicara kepada orang lain seperti itu. Matthew juga sedikit mengernyit, Dev, santai saja, aku tidak bilang kamu tidak bisa mengalahkannya. Tuan Hu, jangan khawatir. Aku punya banyak teman di alam surgawi. Dev berkata tanpa rasa khawatir. Dia tidak tahu apakah sosok di peron tinggi itu ketakutan oleh Dev atau karena alasan lain, tetapi dia diam dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Lalu, sesosok tubuh perlahan berjalan turun dari atas peron tinggi. Setelah mendekat, semua orang mendapati bahwa pria itu mengenakan jubah gelap dan topeng, hanya matanya yang terlihat. Dan ketika Dev melihatnya, dia terdiam. Sejak saat dia melihat Zeke, dia teringat bahwa orang yang memakai topeng biasanya malu untuk berhadapan dengan orang lain, dan bukan orang baik. Dev menjadi marah ketika ia memikirkan bagaimana ia dibodohi oleh si bajingan Zeke. Kamu berasal dari dimensi dunia yang mana? Pria itu bertanya pada Dev. Aku datang dari dunia surga dan manusia. Kata Dev. Aku berasal dari alam Wuxu. Ruskov berkata. Aku mengenalmu. Kamu telah dipenjara selama ratusan tahun. Pria itu berkata pada Ruskov. Wajah Ruskov tiba-tiba dipenuhi rasa malu. Aku adalah kakekmu, berasal dari surga ke-6. Matthew berkata kepada pria bertopeng itu dengan ekspresi jijik. Surga ke-6. Pria bertopeng itu tertegun, lalu menatap Matthew dan berkata, kamu memang seorang abadi, lalu bagaimana kamu bisa datang dari jalan surga? Apa urusanmu? Aku bisa pergi kemanapun aku mau. Matthew langsung menggunakan kata-kata yang baru saja diucapkan pria bertopeng itu untuk membalasnya. Pria bertopeng itu begitu terkejut oleh Matthew hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Matthew memang memiliki tulang abadi, tapi apakah dia berasal dari surga ke-6, orang itu tidak tahu. Tetapi orang itu tidak berani memprovokasinya. Kalau Matthew benar-benar makhluk abadi dari surga ke-6, maka jika dia memprovokasi Matthew, bukankah itu seperti menyentuh pantat harimau? Kamu baru mencapai alam transformasi negeri peri tingkat pertama, dan kamu dibimbing oleh jalan surga. Tampaknya kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Aku baru saja mendengar bahwa kamu mengenal banyak orang di alam surgawi. Siapa yang kamu kenal? Ceritakan kepadaku. Pria bertopeng itu bertanya. Lebih baik tidak usah diceritakan. Aku khawatir kamu tidak akan mengenali mereka meskipun aku menceritakannya. Alasan utamanya adalah wilayahmu terlalu rendah dan kamu bahkan tidak bisa bertemu mereka. Dev berkata dengan tenang. Tetapi apa yang dikatakan Dev juga benar, ini hanya alam surgawi tingkat pertama. Menurut Matthew, di alam surgawi, ada 3 tingkat terbawah untuk makhluk abadi, dan beberapa biksu yang dibimbing ke sini melalui jalan surga. Tidak ada yang namanya orang yang sangat berkuasa. Bahkan para dewa yang kuat pun akan memandang rendah orang-orang di alam surgawi di bawah tingkat ketiga. Jadi bahkan jika Dev mengatakannya, orang di depannya pasti tidak akan mengenalinya. Kamu hebat sekali, mengapa kamu tidak menceritakan beberapa di antaranya kepadaku? Pria bertopeng itu merasa bahwa Dev hanya membual. Dia hanya seorang biksu alam transformasi negeri peri tingkat pertama. Sekalipun dia punya bakat bagus, bagaimana mungkin dia bisa mengenal orang-orang penting di alam surgawi? Apakah kamu tahu tentang sekte janji suci di alam surgawi? Dev bertanya. Pria bertopeng itu mendengarnya lalu dia menggelengkan kepalanya. Dev menatap pria bertopeng itu dan bertanya, apakah kamu ras iblis? Ya, aku adalah ras iblis. Pria bertopeng itu mengangguk. Itu mudah. Aku mengenal semua leluhur ras iblis. Iblis darah, iblis roh jahat, iblis angin, dan iblis formasi di alam surgawi. Dan Raja Iblis Awan Merah dari surga ke-9, dia adalah teman baikku. Dev berkata kepada pria bertopeng. Ini omong kosong belaka. Apakah kamu mencoba menipuku di sini? Ketika pria bertopeng itu mendengar ini, dia mendengus dingin. Dev tertegun, lalu berkata, tidak ada gunanya bagiku berbohong padamu, aku benar-benar mengenal mereka, bahkan Raja Iblis Awan Merah itu benar-benar teman baikku. Sepertinya kamu baru saja tiba di alam surgawi dan tidak tahu banyak tentang aturan surga. Bagaimana mungkin ada Raja Iblis di surga ke-9? Karena semua Raja Iblis berada di surga ke-20. Iblis tertinggi di surga ke-9. Kamu membodohi anak kecil di sini. Kamu berbicara tentang Raja Iblis di surga ke-9. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa peri iblis manapun bisa menjadi Raja Iblis? Pria bertopeng itu langsung memarahi Dev. Ah! Dev sedikit bingung, lalu kesadarannya memasuki tubuhnya, dia menatap Raja Iblis Awan Merah dan berkata, Senior, apa yang sebenarnya terjadi? Memangnya apa yang sedang terjadi? Tanya Raja Iblis Awan Merah, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku bertanya padamu, kamu berada di alam surgawi yang mana?
Apakah yang dikatakan orang ini benar? Dev bertanya. Aku berada di surga ke-9, di level iblis surgawi. Raja Iblis Awan Merah ini hanyalah julukanku saat aku berkeliling dunia. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku telah mencapai level Raja Iblis. Iblis tertinggi. Itu karena kamu salah mengerti, jangan menuduhku pamer. Kata Raja Iblis Awan Merah sambil sedikit malu. Tidak, Iblis Surgawi itu sudah hebat. Dev berkata tergesa-gesa. Tak heran jika Raja Iblis Awan Merah pada awalnya menolak memberi tahu tentang alam kultivasinya, dan menjadi marah saat ditanya. Ternyata dia takut ketahuan karena berpura-pura hebat. Akan tetapi, bahkan dengan kekuatan Iblis Surgawi, di tempat seperti alam surgawi, dia seperti penguasa langit dan bumi. Raja Iblis Awan Merah hanyalah sebuah gelar. Orang yang kukenal adalah Iblis Surga ke-9. Namaku sekarang adalah Dev Chen. Jika aku mengganti namaku menjadi Dewa Suci Chen, apakah itu berarti aku tak terkalahkan di alam surgawi? Dev tersenyum pada pria bertopeng itu. Jadi, kamu bilang kamu mengenal iblis angin, hantu iblis, dan iblis darah. Apakah kamu punya bukti? Pria bertopeng itu bertanya. Mau bukti? Dev mencibir dan tiba-tiba meninju peron tinggi di belakang pria bertopeng itu. Tinju cahaya suci. Boom, boom. Disertai suara yang memekakkan telinga, peron tinggi di istana seketika berubah menjadi bubuk. Kemudian Dev melambaikan tangannya dengan ringan, dan gelombang energi jahat pola Dao langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Merasakan roh jahat di tubuh Dev, pria bertopeng itu terkejut. Kenapa kamu punya aura iblis? Kamu manusia atau iblis? Wajah pria bertopeng itu penuh dengan keterkejutan. Bagaimana menurutmu? Dev tersenyum dingin, kemudian kristal naga di dadanya mulai berkedip-kedip, dan di belakang Dev, seekor naga emas besar perlahan muncul. Tetapi dalam sekejap, Dev mengambil kembali energi naga, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Binatang buas. Pria bertopeng itu kebingungan saat ini. Bagaimana kamu bisa memiliki aura 3 ras? Kamu termasuk ras yang mana? Pria bertopeng itu menginterogasi Dev. Aku adalah siapapun yang kamu katakan. Jadi, jika kamu hanya memenjarakan manusia di sini, maka kamu telah memenjarakan orang yang salah. Dev tertawa. Baru pada saat inilah pria bertopeng itu benar-benar menyadari betapa hebatnya Dev. Belum lagi kekuatannya, aura 3 ras dalam tubuh Dev bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Kamu adalah satu-satunya orang yang pernah kulihat yang memiliki aura 3 ras. Kamu sangat populer di sini. Kamu dapat bebas menjelajahi seluruh surga pertama alam surgau. Kamu tahu, ada batas-batas ras yang besar di sini. Ras manusia memiliki wilayahnya sendiri, ras iblis memiliki wilayahnya sendiri, dan ras binatang memiliki wilayahnya sendiri. Mereka biasanya tidak meninggalkan wilayah mereka. Jika mereka secara tidak sengaja berlari ke wilayah ras lain, itu akan sangat berbahaya. Bagaimanapun, sumber daya terbatas, dan masing-masing kelompok ras melindungi sumber daya wilayahnya sendiri. Dan karena kamu memiliki aura 3 ras, kamu bisa pergi kemana saja dan tidak ada yang akan menghentikanmu. Pria bertopeng itu mengikuti Dev dan berkata. Jadi, tidak masalah jika aku meninggalkanmu. Dev bertanya. Tentu saja, kamu bisa menjadi anggota ras iblis kami, jadi aku tidak punya alasan untuk memenjarakanmu. Pria bertopeng itu mengangguk. Kalau begitu aku ingin bertanya padamu, mengapa kamu ingin memenjarakan para biksu manusia, tetapi membiarkan mereka yang berasal dari ras iblis dan binatang pergi? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku berada di wilayah ras iblis di sini, dan jalan surga dipilih secara acak. Kamu telah dikirim ke sini, jadi tentu saja aku harus memenjarakan para biksu manusia di sini. Tentu saja aku akan membiarkan para iblis pergi. Sedangkan untuk para monster, karena mereka sudah menyerahkan sumber daya mereka, aku juga bisa membiarkan mereka pergi. Pria bertopeng menjelaskan. Jadi, di wilayah ras lain, akan ada juga pembudidaya dari ras iblismu yang dipimpin oleh jalan surga dan kemudian dikurung. Dev bertanya. Pria bertopeng itu mengangguk. Ya, benar. Setiap beberapa ratus tahun, kita akan bertukar orang yang terkurung. Kalau begitu, izinkan aku bertanya kepadamu, sebelum kita masuk, apakah kamu bertemu dengan seorang pria dan seorang wanita yang juga dituntun ke sini oleh jalan surga? Dev ingin bertanya apakah Zeke dan Yuki juga dipenjara di sini. Kalau itu aku tidak tahu. Lagi pula, tempat yang dituju jalan surga selalu berbeda setiap saat. Kata pria bertopeng itu dengan jujur. Bersambung.